Kenapa pengikut Zuma kepanasan melihat Tuan Logika dan Ramdan satu room dengan Pak Bom Bom? Ya, soal Bang Zuma itu tentang kenapa nggak membahas Al-Quran gitu kan. Saya katakan buat abang-abang ini, bedakan dengan apologet dengan Ustadz. Bedakan apologet dengan Ustadz. Apakah kalau Ustadz apologet, Bang? Pertanyaannya. Ya, apologet memang disandingkan dengan membahas bertempur dengan Bible atau Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Islam ada apologet dalam Islam? Di dalam Islam, ya sebentar Bang Ramdan, saya yang wakilin. Karena apologet itu milik kita. Jadi saya yang berhak mengini. Apologet apakah itu, ada? Apakah Anda tahu ada apologet di, sebentar. Apakah apologet itu bahasa Yunani, Pak? Apakah Al-Quran Anda memakai bahasa Yunani? Dan apakah di dalam Al-Quran Anda ada tertulis apologet? Silakan. Nggak ada. Silakan. Silakan kalau Anda mau membela. Silakan. Al-Quran itu Al-Quran bahasa apologet. Al-Quran bahasa Arabnya apologet. Bagaimana Bang Ramdan, Bang Logika? Apa salah? Kalaupun bahasa Yunani, dengarkan dulu. Kalaupun bahasa Yunani, apa salahnya kalau disebut apologet? Enggak, pertanyaannya, apakah apologet ini berakar dari ajaran Islam? Dari Islam? Apakah berakar? Iya. Adakah dibilang haram kalau pakai apologet? Ini dia sekarang kalau bicara dari peribahasa itu membela. Kalau kita boleh pakai apologet, kenapa kalian protes dengan istilah Al-Quran? Sesuai dengan agama, pembela agama, apologet itu disebut apologet. Pertanyaan kalau saya, disebut ustadz, beda lagi pendakwah. Wajar kalau membahas Al-Quran. Pertanyaannya Naufal, tunjukkan pada saya 4 aja dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang pernah menjadi apologet. Ada nggak coba? Ya, apa hubungannya? Ada nggak dari contoh para sahabat? Oke, kalau sahabat nggak ada. Dengan sahabat. Zaman dulu, Kristen di zaman dulu, Arab dia ada nggak? Ada lah. Gimana sih? Mereka berperang nggak dengan kafirun? Berperang nggak? Saya tanya. Ya, kamu mau fase berperang nggak mereka di saat itu mereka berperang nggak? Mau fase Mekah apa fase Madinah? Mereka berperang atau tidak zaman itu? Allah. Jawab. Ya mau berperang, masuknya fase mana? Fase Mekah apa fase Madinah? Itu kan ada 2 fase dalam zaman Rasulullah SAW. Ya Allah. Di saat iya zaman Nabi itu kan ada 2 fase, Fatul Mekah sama Madinah. Kau mau bahas yang Fatul Mekah apa Madinah? Mau bahas yang mana? Fatul Mekah apa Madinah? Ayo, kalau mau diskusi, tak bukakan Sirah Nabawiku. Ayo, kita bicara baik kitab ya. Kita bicara baik kitab yo. Ayo, open cam lah kau. Mana? Kitabmu mana? Ayo, kita bicara baik kitab nih. Aku ada hadis bab akidah nih. Ayo. Ampun Ramdan, ampun Ramdan, nggak ada kitabnya. Saya mati kan? Jadi sorry nge-lag. Jadi gimana tadi? Ya kau mau bahas tentang Islam. Sekarang mau bahasnya mana? Fase Mekah apa fase Madinah? Kalau mau bahas tentang Islam, ayo aku tak bawakan Sirah Nabawi. Kita bahas tentang fase Fatul Mekah apa Madinah? Saya membicarakan tentang satu apologet. Kenapa harus ke itu? Kan tadi kau yang bilang menanyakan. Tadi kan kau yang ini Islam atau bukan? Kamu Islam atau bukan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Islam. Seharusnya udah Islam. Masa masih diragukan keislamannya? Seharusnya saya nanya Islam atau bukan? Sadarlah. Kalian kamu Islam atau bukan? Merusak akidah kalau kayak gini. Merusak akidah. Akidah yang mana yang kita rusak? Melemahkan iman Islam. Ini Naufal ini bukan Islam, dia ini pengikut Juma. Bukan Islam ini si Naufal ini pengikut Juma ini. Akidah mana? Anda tahu nggak pokok akidah itu mana? Apa aja? Tentu saya Islam. Kau mau bahas akidah nih, kita coba sebutkan pokok-pokok akidah itu apa? Nih, bab akidah nih, ayo. Nih rukun iman nih, bab akidah ayo. Kita mau bahas yang mana? Nih. Iya, bahas bab akidah dulu Bang. Dia paham nggak akidah itu bagian mana? Bagian apa aja dalam agama itu yang termasuk akidah? Coba. Naufal, saya mau tahu dulu dari Anda. Coba Anda mengatakan kita ini perusak akidah. Akidah yang mana yang kita rusak? Coba tunjukkan. Jangan. Nah, itu akidah yang mana yang kita rusak? Begini. Benar nggak itu masuk bab akidah yang Anda maksud? Coba. Ibaratnya menggibah di sini kan.
Jadi kalau menggibah itu masuk bab akidah. Kamu ini termasuk Menggibah itu masuk bab akidah, betul. Dari mana? Ini mereka ini kafir atau bukan? Menggibah itu berarti menurut Anda atau masuk bukan? dalam bab akidah. Kau Islam atau bukan? Open cam lah minimal novel. Kita nggak perlu. kalau memang menurut Anda gibah itu adalah bagian daripada akidah, kan itu Siapa? Yang bilang gitu siapa? Hah? Tadi kau bilang. Kau tadi yang Dengarkan bilang, dulu. Noval. Tadi kamu Kau bilang membicarakan, kita ingin merubah akidah. Nah, akidah mana ya gibah kau bilang tadi? Membela Islam bertempur dengan agama sebelah ini, agama Kristen bertempur. Udahlah Pak Bom. Terus kau nggak ngerti di akidah, masa gibah dimasukkan akidah gibah. Astagfirullahaladzim. Turun. Mau diskusi baik nggak sih? Turun. Tengah aja kau. Enggak gini Bang Ramdan. Bahkan akidah pun dia nggak tahu, masa gibah dimasukkan bab akidah sejak kapan? Emang kalau gini ya, akidah itu menentukan iman kita lurus atau enggaknya kepada Allah. Contoh salah satunya syahadat. Itu udah masuk bab akidah. Kalau ada orang merubah-rubah syahadat berarti udah mempermainkan akidah. Akidah itu adalah sesuatu hak yang lurus kepada Allah. Jangan dirubah-rubah. Tetapi kalau masalah gibah itu bukan babnya, bukan bab akidah. Itu aja dia udah ini. Sejak kapan gibah itu masuk dalam bab akidah? Sejak kapan? Enggak pernah sejarahnya gibah itu masuk dalam bab akidah. Apa Pak? Itu tadi. Itu asal bunyi. Selamat malam. Selawat. Ini Bang Iwan ya? Asal bunyi. Ya, selamat malam. Ngomong. Aku mau bertanya sama yang Islam ini, si Ramdan ini. Kau Islam, kau Ramdan? Pak, kau pakai soundcard itu belajar dulu kau deh. Soundcardmu itu enggak usah Iya, malah tenang kau dulu, tenang kau dulu, tenang kau anak sawi, tenang, santai lah, santai. Ya, aku mengucapkan selamat malam tadi ya, aku baik-baik aja. Ramdan, kau Islam, Ramdan, kau jelas kafir, kau tapik, ya. Turun Bang kan, Solawat selalu suara. Gimana nih Pak Bom Bom? Oke, saya kecilkan, izin, oke, izin saya kecilkan, oke, ya. Dinormalkan suaramu. Oke, saya izin ya sama Ramdan saya bicara ya. Dinormalkan dulu, itu masih echo. Iya kan nggak pusing enak kepala dengarnya. kan? Oh ya, oke, sorry, ya, sorry, oke. Dihilangkan egonya. Iya udah, oke. Sama Ramdan aku ngomong. Ya, silakan. Kayak gitu. Oh, Pak, Islam enak, Ramdan. kan? Ya nanya lagi. Udahlah terserah lah kau mau hukumnya aku Ya, Islam. enggak, aku tanya dulu, kau Islam betul? Kau Islam enggak? Panas ya. Ya, sebentar Bombo. Ada yang nanya Islam bukan. Tiap ada yang nanya iya, Islam bukan. pengikut sumpah ada enggak datanya? Ya, ada enggak dalilnya? Duduk bersama dengan penghujat, ada? Diperbolehkan duduk sama Terus penghujat. kalau kalian Al-Quran agama Kalau Islam kalian duduk diolok-olok di sama mana? penghujat. Ustadz Wafi Nabi duduk diolok-olok, katanya Allah diolok. penghujat. Kamu di sini jangan yang diturunkan Pak. penghujat, Kalau iya. kalian mengatakan Pak Bom Bom penghujat, room ini room penghujat, kamu duduk di sini. Kamu duduk di sini. Pelan-pelan Ada nanti nggak kena jadi bel logika. penghujat? Kamu di sini duduk, kamu di sini. Terus ngapain kau di sini? 3, Ada 4, 5 Audrey. lagi. Bisa. Bang Audrey, bukakan Anissa 140 deh. Itu buat jawaban dia tadi sebetulnya aku udah mau ya Allah. Udah. Mereka band-band ini, mereka ini, aduh. Jadi gini Pak mereka Bom, ini. kita tidak boleh gitu. Tidak boleh duduk bersama para penghujat Islam. Itu ada dalilnya. Tapi yang jadi poin adalah kalau saat kita duduk dia tidak sedang menghujat, maka kita boleh duduk bermuamalah, ngobrol boleh. Yang nggak boleh ketika lagi gini tiba-tiba ada yang menghujat Islam. Nah, kita nggak boleh duduk, kita harus turun gitu loh. Sesimpel itu sebetulnya Islam tuh. Bahkan dikatakan ketika mereka sudah memasuki pembicaraan yang lain gitu loh, maka kalian boleh duduk gitu. Janganlah kalian duduk bersama mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Artinya apa? Kalau sudah membicarakan pembicaraan yang lain, sudah tidak menghina-hina Islam, ya boleh kita duduk lagi, nggak masalah gitu loh Pak Bom. Atau gini Bang Ramdan, atau gini, contohnya Pak Bom menghujat dan kita sepakat dengan hujatan itu. Kita iakan hujatan itu nggak boleh. Betul. Gitu. Jadi orang ini terlalu pendek sumbunya untuk memahami itu. Kita di sini tetap menolak penghujatan mau dari Islam atau dari Kristen, kita tolak. Saya punya pertanyaan satu sama logika dengan Ramdan, satu aja ya malam hari ini ya. Menurut teman-teman, kalau mereka di roomnya mereka menghujat gak itu? Menghujat lah.
Baru kenapa mereka mau duduk-duduk sama-sama dengan orang Kristen? Menghujat, Bang. Bikin Kita di sini tadi ada nggak menghujat dari tadi? Pak Bom dengan kita ada nggak saling menghujat? Nggak ada. Nggak ada. Toleransi. Kita bisa damai. Justru mereka yang datang untuk menghujat, memulai penghujatan itu mereka. Kita dari tadi Islam dan Kristen di sini damai aja, nggak ada tuh hujat-hujatan. Kenapa ini API ini? Thank you yang udah give. Bastian. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat Malam. Islam Kristen? Islam. Alhamdulillah. Islam. Ya silakan. Ada yang bersampaikan silakan. Ya ini kan semuanya kan gara-gara Bang Sukma itu ya. Makasih yang udah give. Ya Kristen itu kan gak terima karena Bang Sukma kan sering sering bahas tentang Alkitab gitu ya. Betul. Thank you yang udah give. Pak, nanti setelah itu baru kita ini nggak ngerti baru kita kalau baru cuma betul ini. Jangan ada penggiringan opini lah, kita nggak suka. Gitu. Ya, kalau ngomong betul atau enggaknya gitu, itu namanya penggiringan opini. Silakan tuntaskan Anda bicara, biar saya cerna dulu pembicaraan Anda, baru saya berikan kesimpulan atau jawaban. Tadi ada itu yang lanjut aja sampai selesai dulu. Jangan ada penggiringan opini. Kita di sini bukan orang-orang baru yang bisa digiring, tidak. Silakan. Tadi ada yang ngomong dari pihak Kristen nggak terima kalau Bang Sukma itu setiap hari selalu bahas Alkitab gitu. Itu sebenarnya itu kan Ini sebuah kok kesek-kesek sih Bang, kayak mic-nya ketelan. Iya, sebenarnya itu kan ada pertanyaan dari pihak Kristen itu kan dijawab oleh Bang Sukma sesuai dengan Alkitabnya gitu. Apanya yang salah? Apanya? Cuma lagi Ramadan biar itu karena kan saya ngomong. Gini Mas. Silakan Bang Abi, silakan. Ya, begini Mas. Di mana Anda punya bukti bahwa ada orang Kristen yang bertanya Alkitab kepada Zuma? Tanya bukti kan? Banyak. Di mana? Buktikan, jangan banyak, buktikan. Karena tidak mungkin seorang Kristen bertanya Alkitab kepada Zuma. Itu sangat tidak masuk akal. Kecuali orang Kristen naik di sana baru ditanya. Terjadi diskusi. Makanya kan di room di komernya itu dikasih tema, Pak. Apa? Temanya apa? Dikasih tema kan banyak. Yesus itu hanya utusan. Bastian sekarang gini, apa hukumnya membuka kitab suci agama lain? Ya gak tahu hukumnya, gak tahu saya. Nah, kau nggak tahu tapi so tahu. Aku kasih tahu ya, Bang. Hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat An-Nasai, hadis riwayat Imam Muslim. Umar bin Khattab itu pernah ditegur oleh Nabi dan dikatakan haram. Sepakat Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah sepakat haram hukumnya membuka kitab suci agama lain. Udah beres tuh. Oh, berarti Kristen yang sering bahas Al-Quran itu juga haram ya? Lah itu iman dia, kok nanya ke saya? Mana saya tahu ajaran dia? Kan saya Islam. Loh, kan saya Islam. Saya menjelaskan tentang hadis umat Islam gitu loh. Gini, kalau Bang Sukma itu saya jawab. Sebentar, saya jawab karena Karu bertanya iman Kristen. Memang benar Bang Ramdan nggak berhak menjawab. Itu saya yang jawab. Tadi dia menjawab tentang iman Islam, betul kan? Betul. Bang Ramdannya. Kalau tentang kami, di mana kami pernah membahas Al-Qur'anmu kecuali ada yang naik berdiskusi. Karena begini, saya perlu kasih tahu sebentar, saya perlu kasih tahu Bang Ramdan dan Bang Logika dan Anda dan semua yang Islam di situ di bawah. Kami tidak punya kepentingan membahas Al-Qur'an kalian. Kami sama sekali tidak punya kepentingan membahas Al-Quran kalian. Kami di channel kami pasti yang kita buka, mari kita berdoa, kita baca Alkitab, kita membahas Alkitab,
dan kita mempelajari Alkitab, baru Islam naik. Orang-orang apologit itu naik, langsung panas tiba-tiba. Ini udah lihat gitu loh, siapa yang sebenarnya buat onar tuh siapa, udah kelihatan. Iya. Ini ada yang ngomong lagi, kau rela nama Allah dipakai di Bible? Loh, nama Allah itu dipakai oleh orang-orang Quraisy terdahulu, kok gimana sih? Nih, kalau nggak percaya ya, aku terima debat terbuka buat orang yang yang protes dengan istilah Al-Quran katanya yang di dalam Bible itu. Naik, aku siap ladeni kalian. Nah tuh, Bang. Ya, 3 pertanyaan kalian, saya kalau kalian bisa jawab dengan sangat baik, saya siap ya melayani kalian apa yang kalian minta. Oke, mantap, Ya, mantap. dari Ayo, saya. ayo, sudah ditantang logika. Serius. Siapa yang mau? Ayo, Mengenai silakan, naik. istilah ya, tuh. Yang protes, yang tidak suka dengan istilah Al-Quran katanya dicuri dan diambil oleh orang Kristen dan dimasukkan ke dalam Alkitab. Naik kalian. Silahkan tanya. Kita Oke, diskusi Fatir seputar naik, itu. Fatir naik. Fatir udah kayaknya mau naik. Jelas Fatir. loh gitu. Ya, silakan. Ngomong apa kau Fatir? Silakan. Bang Fatir silakan. Fatir ini anak buahnya Zuma, logika. Ini nih Fatir. Oh. Kolor Yesus mau Dengan dijual. itu tadi. Coba lihat kan. Kau udah menghujat kau Fatir. Langsung menghujat kau. Pak Bom, turunin aja. Udah Bang. Biarin. Turunin aja. Coba ngomong lagi Biarin aja. lanjut. Sabar. Biar penggugat yang tangani, penggugat yang tangani. Biar tangani. Coba apa tadi Bang? Apa Fatir? Ih, nggak enak kali dengar hujatan tuh, kupingku tuh nggak biasa ya. Ya, makanya kayak begitu, kayak begitulah. Jadi itulah yang memicu. Makanan gue diturunin Nanti lost control nanti. Saya juga ini nanti Bang. Ayo yang mau protes ya tentang istilah-istilah yang dimaksud. Teman-teman bantu ya, lap-lap oren ya. Kasih genap ini yang 1002 ini, kasih genap biar kuat. Bang channel kita Alfat, kuat. selamat malam. Lap-lap oren teman-teman. Selamat malam. Ya, Bang Muslim kan? Silakan. Ya, Muslim, alhamdulillah. Ya, malam Pak, malam Pak. Mungkin saya sebagai Muslim cuma satu ya, sesuai akidah kami. Kalau bicara itu wajah ke wajah, muka ke muka ya, jangan bicara di belakang ya. Jadi kalau memang benar-benar sampai punya kita wajah ke wajah Bang, boleh on cam Bang Alfat? Iya, dengarkan dulu. Enggak Bang Alfat boleh on cam Bang, biar wajah ke wajah kita Bang. Iya Bang. Tidak, saya nggak bisa on cam saya. On cam Bang. Ya udah turunkan aja Pak. Dia aja nggak ngikuti omongannya, ngapain gitu loh. Dia ngomong kosong, buang aja Pak. Buang aja Pak, dia aja nggak pernah kelihatan. Maksudnya itu jujur kalian kalau mau naik, nggak usah ngomong muka ke muka kalau kamu nggak bisa nunjukin muka. Aku nggak suruh turunkan kamu kalau kamu nggak ngomongin muka ke muka gitu. Nih tahu nih, saya dengan Bang Ramdan tuh muka ke muka tuh Kamu ngomongin muka ke muka tapi kamu nggak nunjukin muka, kan kasihan gitu. Mereka tuh masih belum paham Bang tentang gibah, tentang tahzir, masih begitu-gitu loh, masih seputaran ya Allah remet-remet. Selamat malam Mabring ya namanya. Mabring. Ya, shalom Pak Bom. Shalom. Ada yang mau disampaikan Bang? Jadi sangat lucu ya, kawan-kawan ini beda agama itu kan istilahnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya tuh gimana ya, sama-sama maaf ya Bang ya, Bang Randam ya, sama Bang Tuan Logika ya, sama-sama Muslim kalian kok gini amat ya. Jadi kalau berdasarkan asumsi saya ya, kalau berpikiran saya, kalau agama itu kan ada patokan kayak Kristen ada Alkitab, kalau Islam ada Al-Quran ya, kalau nggak. Jadi menurut saya, kalau memang omongan orang kayak saya lah dulu contohnya, kalau omongan Pak Bom nggak benar dengan ayat-ayat dibacakan, saya pasti baca Alkitab saya. Oh berarti Pak Bom nggak benar nih. Tapi kalian salah pemahaman dikit kafir. Jadi saya bingung dengarnya Bang. Ini Bang, bukan kami, Kami Bang, mereka. Sama tadi seperti kata Pak Bom, tadi tuh ada Nasrani. Menurut Pak Bom Nasrani itu udah ini sekte sesat.
Nah, begitu juga dalam Islam, ya. Di dalam Islam juga begitu, bukan berarti Islamnya tidak. Mereka ini benar Islam atau enggak? Pemahaman mereka ini benar enggak? Kalau di Islam itu kita sepakat ya, ahlu sunnah wal jamaah itu satu ini gitu. Nah, di luar itu perlu dipertanyakan tentang akidahnya, tentang Bang, di Islam kalau itu nggak sesuai baru. Ada Sunni, ada Syiah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Khawarij. Banyak. Nah, begitu. Tapi kita tetap satu ini, satu paham ahlu sunnah wal jamaah. Nah, contohnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi gitu. Apakah mereka masih satu ahlu sunnah wal jamaah? Masih. Mereka masih satu akidah, enggak kan ini. Nah, sekte baru sekarang seperti API ini. Nah, ini seperti apa akidahnya ini? Pendirinya siapa? Apa kapasitas pendirinya ini? Ilmunya udah sejauh mana begitu, Bang? Di Islam ini poinnya ya. Kalau di Islam itu kalau suka mengkafir-kafirkan pasti sudah dikeluarkan. Serius. Udah terindikasi Khawarij. Nggak boleh kita itu saling mengkafirkan. Selamat malam. Selamat malam. Ya baja. Iya malam. Baju ya. Iya, saya mau bertanya sama Bang Topik. Jadi buat apa dulu bahas Bible? Sedangkan dia punya Bible, terus joget-joget kostum Yesus. Gimana? Saya saya dulu mencari cuan, Bang. Saya punya guru penghujat, jadi muridnya jadi penghujat seperti saya dulu. Ya, ingat ya, ini direkam baik-baik. Saya punya guru penghujat, maka muridnya jadi penghujat. Nah, dulu kita dakwah itu untuk ngakunya dakwah, tetapi cari duit. Saya hampir 2 tahun nggak kerja, Pak. Karena penghasilan saya dari TikTok, saya digip, saya ditransfer. Ya, transfernya itu bukan untuk disuruh menghujat gitu, bukan bahasanya nggak gitu. Tetapi memang ya untuk supaya saya tetap ada di layar depan Anda ini. Termasuk goyangan saya pada waktu itu yang dibayar oleh orang-orang Anda seperti Anda. Dibayar saya, dikirim saya paus, dikirim saya apa itu Bible, saya dulu. Yeremia 4:22. Iya, kan saya di-give itu, di-give saya, dibayar saya untuk itu. Saya dulu penghujat. Jangan. Begitu, saya dulu penghujat, betul itu. Terus apa yang salah? Kalau dulu saya salah, memang salah. Tapi apakah salah seorang pendosa? Apakah salah seorang pendosa datang kepada Tuhan memohon ampun dan minta maaf kepada orang-orang yang dia sakiti? Apakah salah? Itu yang saya lakukan.